untuk hidup di jalan yang benar, di jalan Tuhan, bukan jalan pribadi kita yang kadang-kadang menjadikan kita terbelenggu karena sisi manusiawi kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja dan kita semua merayakan Pesta Santo Yohanes dari Salib. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja. Santo Yohanes dari Salib pernah mengatakan begini, bahwa permenungan tidak lain adalah kekuatan Allah yang rahasia, damai dan penuh kasih, yang jika diakui itu akan membakar jiwa dengan roh cinta ilahi. Nada yang sama ini direfleksikan ulang oleh Yesaya yang kita baca dan renungkan sebagai bacaan pertama hari ini. Ketika Allah menunjukkan roh cintanya yang besar kepada bangsa Israel, bahwa sejatinya Allah Israel itu tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, tetapi justru Israel lah yang sering meninggalkan Allah. Tuhan selalu setia pada janji-janjinya. Israel lah yang sering tidak setia. Kesetiaan mereka ini terbukti ketika mereka mencari bantuan dari Allah-Allah lain. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, di balik ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia. Karena pada hakikatnya Allah itu adalah setia. Dan di dalam Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15, Yesus menjelaskan kepada kita tentang Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia baru yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namun sejak munculnya di hadapan umum sampai saat dia dipenjarakan, kerajaan surga itu selalu dirongrong. Kehadiran Yohanes Pembaptis tampil dengan kekuatan yang luar biasa itu, membawa perubahan yang signifikan, membuat banyak orang juga yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam dosa, merasa terusik. Maka tidak heran seruan Yohanes Pembaptis tidak mudah untuk diterima oleh sebagian orang. Tetapi dia terus menyuarakan suara profetik, suara kenabian untuk menyiapkan datangnya Tuhan, menyiapkan jalan bagi datangnya Yesus Almasih. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita lebih suka untuk mendengarkan pengajaran yang menyenangkan saja, yang kelihatan enak di telinga.
Tetapi ketika pengajaran itu sedikit keras, pengajaran itu meminta kita untuk memperbaiki hidup dan diri kita, tidak jarang kita menolak. Mengapa ini sampai terjadi? Karena kita masih mau terus berada di dalam zona aman kita, yang sebenarnya tidak aman. Kita masih berkutat dengan diri kita sendiri, dengan pola pikir kita yang lama, dengan cara kerja kita yang lama. Maka tidak heran kita mau terus ada di situ. Maka ketika diminta untuk mengalami yang namanya transformasi, perubahan, itu sulit sekali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, masa Advent adalah masa di mana kita berbenah diri. Saat di mana kita kembali menemukan keberanian, kerendahan hati untuk mengakui diri kita bahwa kadang-kadang kita menjadi manusia yang masih mau hidup untuk masa lalu. Kalau masa lalu itu baik dan benar, tidak menjadi soal. Tetapi kalau kita terkungkung, kita dikuasai oleh sesuatu yang mengikat kita, yang namanya dosa, kenapa kita masih bertahan di sana? Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari, masa Advent adalah masa kita berbenah diri, melihat dengan mata baru, mata iman, bahwa ada sesuatu hal baru yang bisa menjadikan kita lebih baik. Dan ingat bahwa di dalam Yesus ada kebaruan itu. Dan hal yang baru itu hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang punya kerendahan hati. Hanya pada orang yang siap untuk diubah dan mengubah diri. Bukan mengubah orang lain. Bukan mengubah keadaan. Apalagi mempersalahkan situasi. Dan lebih parah lagi, kita membanding-bandingkan saat sekarang dengan saat yang sudah lewat, yang lampau. Bapak, Ibu, kita mau hidup untuk masa lampau, atau kita mau hidup untuk masa sekarang dan masa depan yang lebih baik? Maka semoga kita belajar supaya semangat transformasi yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis selama masa Adventus ini sungguh menggelorakan semangat kita untuk terus berbenah diri, untuk hidup di jalan yang benar, di jalan Tuhan, bukan jalan pribadi kita yang kadang-kadang menjadikan kita terbelenggu karena sisi manusiawi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.